Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Menurut para ahli seperti Monser, pada tahun 1966, pertanian merupakan suatu bentuk produksi yang khas dan berkaitan dengan proses pertumbuhan tanaman serta hewan. Selain itu, pertanian adalah sektor yang mempunyai strategis dalam struktur pembangunan nasional. Di sisi lain, mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan lahan pertaniannya. Selanjutnya, fungsi ganda pertanian dalam perekonomian nasional itu ada 3. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai penyedia pangan dan kesempatan kerja. Yang kedua, berfungsi sebagai sosial yang berkaitan dengan pemeliharaan masyarakat pedesaan sebagai penyangga budaya bangsa. Dan yang ketiga, fungsi ekologi yang berguna sebagai perlindungan lingkungan hidup, konservasi lahan, dan cadangan sumber air. Pembangunan pertanian mendatang akan lebih memperhatikan pada penekanan partisipasi masyarakat, petani, dan stakeholder lainnya secara bersama dan sinergis dalam iklim berusaha yang kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya secara berkeadilan dan berdemokratis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sektor pertanian Indonesia di mata dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak akan pernah ada habisnya. Baik itu dari keindahan alam untuk wisata, hingga kekayaan alam yang bisa kita produksi menjadi sumber energi tersendiri. Salah satunya berasal dari sektor pertanian. Sejak dahulu, Indonesia selalu kaya dengan hasil dari pertanian. Contohnya itu seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, dan ubi jalar. Selain itu, ada juga hasil dari pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan, yaitu contohnya seperti teh, kopi, kelapa, kina, cengkeh, tebu, karet, dan lain sebagainya. Dengan adanya sektor pertanian Indonesia yang semakin hari semakin besar, hal ini memberikan dampak positif juga. Tidak hanya itu, untuk urusan dalam negeri, tetapi juga baik untuk urusan di sektor luar negeri. Sektor pertanian Indonesia di mata dunia mendapatkan respon positif yang patut dibanggakan. Bagian yang kedua, saya akan membahas mengenai perkembangan terkini. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL, arah pembangunan pertanian yang hendak diwujudkan ialah pertanian yang maju, mandiri, dan modern agar pertanian Indonesia dalam tantangan apapun tetap berproduksi bahkan sampai ekspor, sehingga sektor pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian nasional. Total PDB mencapai 14% dalam penyediaan lapangan kerja bagi hampir separuh total penduduk. Dari peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sekitar 2,19%, ketimpangan tahun sebelumnya atau year on year, serta kuartal 2 2020 yang menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian hingga 16,24%, ketimpangan kuartal sebelumnya. Padahal, pandemi COVID-19 belum usai dan sektor lain masih cenderung terpuruk di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun sampai 4,19% Q2Q dan 5,32% YoY. Selanjutnya ada 11 komoditas pangan nasional hingga akhir tahun 2020, yaitu ada beras diperkirakan mencapai 7,1 juta ton,
jagung 2,6 juta ton, bawang merah yaitu 26.826 ton, bawang putih mencapai 192.808 ton, cabai sebesar 16.791 ton, cabai rawit sebesar 38,128 ton, daging sapi atau kerbau mencapai 242.360 ton, daging ayam mencapai 200.082.140 ton, serta gula pasir mencapai 1,5 juta ton, dan minyak goreng mencapai 7,3 juta ton. Pembahasan selanjutnya mengenai pertanian Indonesia kian kompetitif di kancah internasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bertumbuh setiap tahunnya ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat sejak tahun 2018, khususnya dari sektor pertanian. Hingga tahun 2018, pertumbuhan pertanian di Indonesia mencapai angka di atas 9%. Itu termasuk angka yang sangat positif. Selain itu, terdapat klaim dari pemerintah kalau pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Hal ini membuat sektor pertanian di Indonesia dilirik oleh dunia internasional. Tentu saja hal ini memberikan sinyal kalau Indonesia semakin kompetitif di kancah internasional. Dengan sistem yang dibuat, maka masyarakat hanya perlu menunggu saja bagaimana sektor pertanian Indonesia ini berkembang ke depannya. Baik, yang ketiga saya akan membahas mengenai tantangan. Tantangan pertanian di Indonesia adalah saingan produk pertanian yang rendah, ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida. Selain itu, rendahnya pengetahuan petani akan teknologi, dan masih rendahnya wawasan akan food loss dan waste management, serta regenerasi petani yang sudah hampir tiada atau punah. Selanjutnya ada 7 tantangan lain dalam pertanian di Indonesia. Yang pertama, menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian terlebih pada bulan kemarau. Lalu yang kedua ada konversi lahan yang tak terkendali. Yang ketiga ada lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani. Yang keempat, terjadinya pola deagrarianisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Contohnya itu seperti kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak digunakan untuk pembangunan sektor pertanian, melainkan lebih banyak digunakan untuk sektor yang non-pertanian. Lalu yang kelima, kebijakan nasional untuk pelestarian dan pengembangan plasma nutfah yang menjadi ciri khas tanaman masing-masing wilayah belum signifikan sehingga banyak potensi lokal yang hilang. Lalu ada tantangan yang keenam, yaitu belum adanya keseragaman data tentang persediaan beras atau pangan sehingga terjadi perbedaan dan menimbulkan perdebatan antar Kementan, Kemendak, dan Bulog. Lalu yang terakhir itu ada sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik. Bagian keempat yaitu mengenai prospek. Semua orang membutuhkan makanan dan sektor pertanian sebagai penghasil produk pangan yang bisa menjawabnya. Petani punya peran yang sangat strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dalam negeri yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Pertanian adalah masa depan yang memiliki peluang besar dalam pasar industri nasional maupun global. Sektor pertanian di Indonesia sudah waktunya untuk melakukan regenerasi. Inovasi pada sektor pertanian akan menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun inovasi yang dimaksud adalah
perbaikan produksi, hingga perbaikan pasca panen seperti proses penanaman, pemeliharaan, hingga pengelolaan branding, packaging, dan pemasaran. Hal itu memang membutuhkan peran anak muda dalam melakukan inovasi agar keberadaan petani muda terus meluas. Harapannya, pertanian di Indonesia dapat tumbuh sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga membuat petani akan lebih maju dan masyarakatnya akan lebih jauh sejahtera. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 10 provinsi di Indonesia sebagai produsen beras tertinggi pada tahun 2019. Saya mengambil datanya dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, atau sumbernya sudah saya bagikan pada PPT. Baik, yang pertama itu ada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menghasilkan padi sekitar 9.655.653 ton GKG atau sekitar 5.500.039.448 beras. Dengan luas panennya itu sekitar 1.600.078.497 hektar. Yang kedua ada Provinsi Jawa Timur menghasilkan padi sebanyak 9.800.933,88 ton GKG atau setara 5.496.581 ton beras dengan luas panennya itu 1.702.426 hektar. Yang ketiga ada Provinsi Jawa Barat, yaitu menghasilkan padi sebanyak 9.084.957 ton GKG atau setara dengan 5.212.039 ton beras dengan luas panennya itu 1.578.835 hektar. Yang keempat ada Provinsi Sulawesi Selatan yang menghasilkan padi sebanyak 5.054.166 ton GKG atau setara 2.899.575 ton beras dengan luas panennya itu 1.010.188 hektar. Yang kelima ada Provinsi Sumatera Selatan yang menghasilkan padi sebanyak 2.603.396 ton GKG atau setara dengan 1.493.568 ton beras dengan luas panennya itu 539.316 hektar. Lalu ada Provinsi Lampung yang menghasilkan padi sebanyak 2.164.089 ton GKG atau setara dengan 1.241.538 ton beras dengan luas panennya itu 464.103 hektar. Lalu yang ketujuh ada Provinsi Sumatera Utara yang menghasilkan padi sebanyak 2.078.901 ton GKG atau setara dengan 1.192.665 ton beras yang luas panennya itu ada 413.141 hektar. Lalu yang kedelapan ada Provinsi Aceh yang menghasilkan padi sebanyak 1.700.000
14.437 ton GKG atau setara dengan 983.572 ton beras dengan luas panen mencapai 310.012 hektar. Lalu yang ke-9 ada Provinsi Sumatera Barat yang menghasilkan padi sebanyak 1.482.996 ton GKG atau setara dengan 850.794 ton beras dengan luas panennya itu mencapai 311.671 hektar. Dan yang terakhir ada Provinsi Banten yang menghasilkan padi itu 1.470.503 ton GKG atau setara dengan 843.627 ton beras dengan luas tanam mencapai 303.731 hektar. Menurut data KSA BPS mencatat produksi nasional pada tahun 2019 sebesar 31,31 juta ton beras dan pada akhir Desember 2019 terdapat surplus beras dalam bentuk stok yaitu mencapai 5,90 juta ton. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai pertanian Indonesia targetkan menjadi lumbung pangan dunia. Pemerintah Indonesia terhitung ambisius dalam memperhatikan sektor pertanian. Menurut pemerintah, setiap tahun harus ada perkembangan ke arah yang lebih baik agar bisa mendapatkan apa yang ditargetkan sejak awal tahun 2020. Komoditas dari sektor pertanian yang ditargetkan mencapai level swasembada adalah kedelai, tahun 2024 giliran gula industri. Lalu masuk ke tahun 2026 menjadi milik daging sapi dan pada tahun 2024-5 Indonesia sudah harus menjadi lumbung pangan dunia. Ambisi pemerintah Indonesia tentunya tidaklah salah, mengingat bagaimana Indonesia yang kaya akan sumber daya alam bisa menjadikan itu semua jika dikelola dengan baik dan benar. Keseriusan dalam mengembangkan sektor pertanian wajib dilakukan agar Indonesia tidak lagi tertinggal dari negara lain dan bisa membawa satu misi penting, yaitu menjadi percontohan untuk negara lain yang juga ingin membangun sektor pertanian mereka menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Berikut ini adalah data mengenai luas panen, produksi, serta produktivitas padi menurut provinsinya pada tahun 2018 sampai 2020. Informasi yang berkaitan dengan luas tanam, luas rusak atau puso, dan luas panen dikumpulkan melalui survei pertanian yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian. Ada dua jenis kuesioner yang digunakan, yaitu SP Padi untuk mengumpulkan informasi tentang luas tanaman padi dan SP Palawija untuk mengumpulkan informasi tentang luas tanaman palawija. Informasi ini dikumpulkan bulanan dari setiap kecamatan di Indonesia. Data produktivitas dikumpulkan dari survei Ubinan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Koordinator Statistik Kecamatan. Waktu pelaksanaan survei Ubinan disesuaikan dengan saat panen. Kuesioner yang digunakan untuk survei Ubinan dinamakan sub-S.
Selanjutnya, yang terakhir, saya akan membahas mengenai penutup. Sektor pertanian adalah sektor yang mempunyai strategi dalam struktur pembangunan nasional. Produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya produktivitas pertanian atau dapat diartikan sebagai sumber daya manusia yang masih rendah dalam pengelolaan lahan pertanian serta hasilnya. Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat diperlihatkan dengan adanya pembangunan ekonomi. Pertanian adalah sektor strategis yang sekaligus sektor paling banyak menyerap tenaga kerja dan berbasis pedesaan. Pembangunan pertanian ke depannya harus dilakukan melalui upaya-upaya perubahan struktural secara sistematis dan komprehensif lintas sektor. Tantangan selama ini yang menjadi kendala utama di sektor pertanian yaitu khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kalangan petani. Pokok persoalan yang paling utama adalah masalah permodalan. Kemudian lahan pertanian yang semakin menyempit dan teknologi pertanian, pupuk dan pemasaran, serta menurunnya sumber-sumber air, konversi lahan yang tidak terkendali, lemahnya program peningkatan kompetisi para petani, dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan pertanian. Terjadi pola deagrarianisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik. Dengan begitu, negara ini akan kembali berjaya dan merdeka atas hasil tani yang sangat menjanjikan. Indonesia bisa terbebas dari bayang-bayang impor jika semua anak muda memiliki pola pikir yang maju, khususnya dalam pembangunan pertanian ke depannya. Harapannya, pertanian Indonesia dapat tumbuh sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanian akan lebih maju, serta masyarakatnya akan lebih sejahtera. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan selamat menyaksikan. Terima kasih.